السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ketika seseorang bisa mengikuti mazhab salaf dan bahkan dia bisa menisbahkan diri kepadanya, maka sungguh itu adalah sebuah kemuliaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه. Tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbahkan diri kepadanya. Bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq. Justru wajib menerima itu darinya secara kesepakatan para ulama atau berdasarkan kesepakatan para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi mengikuti dan menisbahkan diri kepada manhaj salaf adalah sebuah kemuliaan. Menisbahkan diri kepadanya kemuliaan. Tapi ingat, ketika kita berbicara tentang penisbatan diri, artinya kita berbicara tentang pengakuan. Dan di saat kita berbicara tentang pengakuan, maka kita berhadapan dengan sebuah kaidah besar yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaidah tersebut adalah al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku harus mendatangkan bukti. Demikian pula orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf, berarti mereka mengaku sebagai pengikut salaf, maka mereka membutuhkan pembuktian. Dan pembuktian yang terbaik untuk membuktikan pengakuan tersebut adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan mengikuti para sahabat dengan kebaikan adalah mengikuti mereka secara total, mengikuti akidah mereka, mengikuti ibadah mereka, termasuk mengikuti akhlak mereka, muamalah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala beliau berkata, ad-da'watu salafiyah laysat aqidatan wa manhajan wa rududan 'ala al-mukhalifin faqat. Sesungguhnya dakwah salaf itu bukan hanya tentang akidah. Dakwah salaf bukan hanya tentang manhaj. Dakwah salaf bukan hanya tentang membantah orang-orang yang menyimpang. Bal amanah, termasuk dakwah salaf adalah memperhatikan akhlak terkait dengan amanah. Wasidqun, kejujuran. Kemudian juga akhlak-akhlak lainnya. Kenapa? Karena ketua dari para salaf, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Quran yang merupakan panduan dari orang-orang yang mengaku diri berdakwah bermanhaj salaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Ketika kita mengaku berakidah salaf,
mengaku menisbahkan diri ke manhaj salaf dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj dan yang lainnya. Namun di saat yang sama kita durhaka kepada orang tua. Pertanyaannya, kepada salaf siapa kita menisbahkan diri saat itu? Adakah di antara salaf yang durhaka kepada orang tua mereka? Ketika kita mengaku diri bermanhaj salaf, kemudian di saat yang sama kita tidak memperhatikan hak-hak orang-orang yang ada di dekat kita, hak istri kita, hak tetangga kita, maka pertanyaannya, kepada salaf siapa kita sedang menisbahkan diri? Sedangkan Rasul SAW, ketuanya para salaf, beliau justru mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang mengaku diri beriman kepada Allah dan hari akhir, dia muliakan tetangganya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ketika kita mengaku diri bermanhaj salaf secara akidah ataupun ibadah, kemudian di saat yang sama kita tidak bisa menghargai kebaikan orang yang datang kepada kita, pertanyaannya, kepada salaf siapa kita sedang menisbahkan diri? Sedangkan ketua salaf yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada sesama manusia. Kita harus jujur kepada diri kita. Nabi SAW pernah bersabda, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amal solehnya lamban, maka kehebatan nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya masuk ke dalam surga. Begitu pula, siapa yang pembuktiannya ketika mengaku bermanhaj salaf, pembuktiannya sangat lamban, maka sesungguhnya pengakuannya yang menggebu-gebu tidak akan bisa menolongnya. Pengakuannya yang menggebu-gebu itu tidak akan bisa menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, penisbatan diri kepada salaf, kata para ulama, adalah nisbah yang mulia, bukan nisbah untuk membanggakan diri apalagi sekedar menyombongkan diri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui, ketika kita menisbahkan diri kepada sesuatu, kemudian ternyata secara pembuktian tidak sama dengan sesuatu yang kita menisbahkan diri kepadanya, maka besar kemungkinan ada dua hal yang akan terjadi atau bahkan lebih. Yang pertama, kita hanya akan membuat malu diri kita. Kemudian yang kedua, yang lebih parah lagi, kita akan mengkambing hitamkan sesuatu yang kita menisbahkan diri kepadanya. Maka begitu pula dengan orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf, namun secara pembuktian hanya jauh sekali dari praktik para salaf. Maka yang pertama, kita hanya membuat malu diri kita. Dan yang kedua, bisa jadi kita akan mengkambing hitamkan manhaj yang mulia ini. Manhaj yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Manhaj yang telah dipuji oleh Nabi SAW di dalam banyak hadis. Oleh karena itu, jujurlah, berusahalah menisbahkan diri kepada manhaj salaf sebagai manhaj yang mulia, kemudian praktikkan bi ihsan dengan cara yang baik. Baik dari segi akidahnya, dari segi manhajnya, dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya, bahkan dari segi cara Anda mencari harta pun itu terkait dengan manhaj salaf. Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya, man huwa ahlus sunnati wal jamaah? Wahai imam, siapa ahlus sunnati wal jamaah yang sebenarnya? Maka Al-Imamul Hasan Al-Basri mengatakan, alladzi ya'rifu madza yadkhulu fi jawfih. Ahlus sunnati wal jamaah yang sebenarnya adalah yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya, halal atau haram. Beliau tidak berbicara tentang masalah akidah karena itu jelas. Beliau tidak berbicara tentang sunnah bid'ah karena itu jelas. Tapi yang beliau bicarakan adalah perkara yang banyak orang menisbahkan diri kepada manhaj salaf di saat ini, tetapi mereka melalaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, mengampuni kelalaian kita, mengampuni kekurangan kita. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين